Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya Peti Damayanti dengan NIM 2120 210031 dan juga teman saya Farah Putri Monika dengan NIM 2120 210049 dengan dosen pengampu Bapak Muhtarom SPDI MPDI. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan neonatal. Pengertian neonatal. Neonatal ini merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Nah, kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut itu biasanya pada usia 28 hari setelah ia dilahirkan. Nah, dalam neonatal bayi ini harus menyesuaikan keadaan yang ada pada luar rahim. Adapun menurut Supartini tahun 2004, neonatal ini adalah bayi baru lahir sampai umur 28 hari. Nah, pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Kemudian ada juga ciri-ciri dari bayi neonatal. Itu yang pertama merupakan periode singkat dari periode perkembangan. Yang kedua itu penyesuaian akan selesai ketika sudah mampu melepas tali pusar. Yang ketiga itu sejak lahir sampai pada minggu kedua merupakan masa penyesuaian luar rahim. Yang keempat itu mengalami perkembangan perilaku pada kriteria usia tertentu. Dan yang kelima itu bayi mengalami peningkatan berat badan setelah ia mengalami kehilangan berat badan. Kemudian ada penyesuaian pokok pada bayi neonatal. Menurut Harlock tahun 1998, bayi neonatal harus memiliki 4 penyesuaian sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan. Nah, penyesuaian tersebut yang pertama itu ada perubahan suhu, yang kedua itu bernapas. Bila tali pusar diputus, itu bayi mulai akan bernapas dengan sendiri. Yang kemudian yang ketiga menghisap dan menelan. Bayi tidak lagi memperolehnya dari tali pusar. Dan yang keempat itu pembuangan. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi segera setelah ia dilahirkan. Sebelumnya itu kan pembuangan dilakukan melalui tali pusar. Kemudian ada pun perawatan pada masa neonatal. Yang pertama itu merawat tali pusar. Ini dengan plasenta akan dipotong dan di tali pusat tersebut akan diolesi dengan antiseptik agar tidak terjadi infeksi. Nah, tali pusat ini akan dibiarkan terbuka dan kering secara alami. Yang kedua itu kontak skin to skin. Maksudnya yaitu perawatan bayi baru lahir ialah menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungannya. Yang ketiga itu ada merespon menyusui dini. Nah, asupan makanan bayi yang paling pertama ialah susu. Dalam hal ini perawatan bayi baru lahir pada saat ibu menyusui itu dianjurkan menyentuh bayi dan menyangga ringan bagian bokong bayi. Kemudian perawatan selanjutnya yaitu rawat gabung. Maksud dari rawat gabung ini yaitu setelah bayi lahir itu ibu dan bayi itu dianjurkan dalam kamar yang sama saat hari-hari pertama setelah persalinan dan juga dilanjutkan setelah ibu dan bayi tersebut telah pulang ke rumah. Nah, hal ini itu bermanfaat untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif karena bayi dapat menyusui langsung tanpa dijadwal dan ibu akan mudah mengenali tanda-tanda lapar pada bayi tersebut. Nah, yang kelima itu perhatikan tidur bayi. Jika seorang dewasa hanya butuh tidur selama 8 jam dalam sehari, itu berbeda dengan bayi baru lahir dapat tidur sampai total 20 jam dalam sehari. Kemudian memandikan bayi. Nah, saat lahir bayi itu belum perlu dimandikan karena bayi masih memiliki lapisan pelindung yang terlihat seperti lemak berwarna keputihan, berfungsi untuk menjaga suhu bayi. Nah, sebelum tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap atau spons. Yang ketujuh itu perawatan pada pakaian bayi. Nah, pada pakaian ini pilihlah pakaian dari bahan yang lembut, menyerap air dan juga tidak kaku. Selanjutnya yaitu pola buang air besar atau BAB dan juga buang air kecil atau BAK. Nah, bayi normal itu akan buang air kecil dalam 24 jam pertama setelah ia dilahirkan dan buang air besar paling telat itu dalam 48 jam pertama. Nah,
Selanjutnya bayi akan buang air kecil 5-6 kali per hari dan juga buang air besar 3-4 kali per hari. Selanjutnya yaitu membersihkan popok dan kemaluan bayi. Ini bersihkan kemaluan dari bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air bersih atau bisa juga dengan menggunakan handuk. Kemudian itu mengenali isyarat lapar pada bayi. Nah, bayi lapar akan menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan, dan mengeluarkan suara serta mengecap-ngecap. Kemudian itu membersihkan mata, telinga, dan juga hidung pada bayi. Selanjutnya itu penglihatan pada bayi. Nah, penglihatan pada bayi itu sensitif terhadap cahaya terang. Sampai usia beberapa bulan, kadang kedua bola mata bayi itu tidak sejajar, itu tampak seperti juling. Hal ini normal karena otot-otot penggerak bola mata pada bayi itu masih dalam tahap perkembangan. Selanjutnya yaitu pendengaran bayi. Nah, fungsi pendengaran bayi itu telah cukup matang dalam bulan pertama. Itu bayi akan lebih mengenal suara ibunya dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada saat bayi berpergian. Nah, jika bayi ingin berpergian, pastikan dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya itu bayi kuning. Pada umumnya bayi akan mengalami kuning itu pada usia 2-7 hari. Kemudian ada kolik pada bayi. Nah, maksudnya yaitu jika bayi menangis terus-menerus dan tidak dapat dihentikan, mungkin saja bayi tersebut mengalami kolik. Nah, bayi kolik ini biasanya sering terjadi pada pagi dan juga sore hari. Kemudian ada bahaya pada bayi neonatal. Bayi neonatal atau bayi baru lahir itu rentan sakit dan kalau sakit itu cenderung cepat menjadi berat dan serius, bahkan bisa meninggal. Nah, berikut ini ada tanda-tanda bahaya pada bayi neonatal. Yang pertama itu ada tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum. Yang kedua itu bayi kejang. Nah, kejang pada bayi ini pada bayi baru lahir ini sangat sulit untuk dibedakan dengan gerakan normalnya. Yang ketiga itu melihat gejala atau gerakan yang tidak biasa dan terjadi secara berulang-ulang. Contohnya seperti menguap, mengunyah, mengisap, mata berkedip-kedip, mata mendelik, kemudian bulu mata berputar-putar, serta kaki itu seperti mengayuh sepeda. Dan yang keempat itu kejang bayi lemah. Ini bayi itu bergerak hanya ketika ia dipegang. Kemudian ada sesak napas. Selanjutnya itu bayi merintih yang menandakan ia sedang mengalami sakit berat. Yang ketujuh itu pusar pada bayi itu merah sampai dinding perut. Nah, dan ke-8 itu demam. Ke-9 itu bayi diare, mata cekung, tidak sadar, dan juga jika kulit perut dicubit akan kembali lambat. Nah, ini menandakan bahwa bayi tersebut kekurangan cairan. Yang ke-10 itu kulit pada bayi itu terlihat kuning. Nah, kuning pada bayi ini berbahaya jika muncul pada hari-hari pertama atau kurang dari 24 jam setelah ia dilahirkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Monika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Betty Damayanti. Di mana bahaya psikologi pada bayi neonatal. Bayi adalah individu yang lemah dan memerlukan adaptasi. Kesulitan proses adaptasi akan menyebabkan bayi mengalami penurunan berat badan, mengalami keterlambatan perkembangan, perilaku yang tidak teratur, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Sehingga bayi sangat memerlukan peran seorang ibu, dikutip dari Monsur tahun 2009. Menurut Hans Kohut dalam buku Semyon Justinus tahun 2006 mengatakan bahwa bayi sangat membutuhkan peran seorang ibu yang memberikan perhatian dan kasih sayang. Seorang ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan psikososial dasarnya. Dengan demikian, seorang ibu dituntut untuk mengetahui dan memahami kebutuhan fisik maupun psikis bayi. Teori psikososial Sigmund Freud dalam buku Wong Dona tahun 2004 mengatakan bahwa gangguan perkembangan di masa dewasa tergantung pada usia perkembangan sebelumnya. Seorang ibu adalah perawat utama bagi bayi. Salah satu upaya agar seorang ibu mengetahui dan memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis bayi adalah dengan pendidikan kesehatan.
Pendidikan kesehatan merupakan program kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seorang dalam waktu yang pendek. Konsep pendidikan kesehatan merupakan proses belajar pada individu, kelompok atau masyarakat dari yang tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, tidak mampu mengatasi masalah kesehatan menjadi mampu mengatasi masalah kesehatan. Dikutip dari Noto Atmojo tahun 2007. Periodisasi perkembangan prakelahiran 1. Periode germinal. Awal dari kehidupan dimulai dari pembuahan, yaitu saat sel telur yang telah matang bertemu dengan sel sperma. Pembuahan ini terjadi di dalam tuba Fallopi atau saluran telur. Sel telur yang telah dibuahi disebut zigot. Setelah itu, zigot akan bergerak menuju ke dinding rahim dan terjadilah pembelahan. Kemudian 2. Periode embrionik. Masa ini berlangsung mulai dari minggu kedua hingga ke-8. Terjadi pembentukan 3 lapisan yang akan terkoordinasi membentuk organisme. 3. Periode patal. Periode ini merupakan periode kelahiran dimulai sejak 2 minggu pertama setelah pembuahan serta berlangsung selama 7 bulan. Masa prenatal adalah masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau bisa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena di masa ini manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan kepribadian, kemampuan bakar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi seperti 1. Faktor genetik. 2. Kondisi fisik seorang ibu hamil. 3. Pentingnya informasi kehamilan. 4. Makanan dan minuman. G. Teralogi dan bahaya perkembangan prenatal. Teratogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti monster, ialah setiap unsur yang menyebabkan adanya suatu kelainan kelahiran, penyakit atau infeksi yang terjadi pada ibu hamil dapat mengakibatkan kelainan. Banyak penyakit yang disebabkan oleh kondisi ibu seperti rubella, sifilis, genital herpes. Selanjutnya, teralogi. Teralogi ini adalah kombinasi dari kelainan jantung bawaan yang terjadi pada bayi baru lahir, mempengaruhi struktur jantung, menyebabkan dan darah yang dilahirkan ke seluruh tubuh yang tidak mengandung cukup oksigen. Selanjutnya, bahaya psikologis yang umum selama periode prenatal. 1. Kepercayaan tradisional, yaitu teratogen, berasal dari bahasa Yunani yang berarti monster, ialah setiap unsur yang menyebabkan adanya suatu kelainan kelahiran, penyakit atau infeksi yang terjadi pada ibu hamil dapat mengakibatkan kelainan. Banyak penyakit yang disebabkan oleh kondisi ibunya seperti rubella, sifilis, genital herpes. Kedua, tekanan yang dialami ibu, yaitu keadaan emosi yang meninggi sehingga selama beberapa waktu tekanan dapat disebabkan karena rasa takut, marah, sedih, atau iri hati, ataupun karena belum siapnya ibu untuk menghadapi kelahiran anak karena adanya tekanan ekonomi, perkawinan yang bersalah, keluarga yang tidak menghendaki, dan lain-lain. Selanjutnya, 3. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kehamilan. Lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kehamilan. Al-Quran menyatakan bahwa faktor eksternal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses kehamilan. Hal itu terlihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22 yang menceritakan gugurnya seluruh kandungan dalam rahim ibu karena kegoncangan yang sangat dahsyat yang dialami pada hari kiamat, yang merupakan faktor eksternal. Selanjutnya, bahaya perkembangan prenatal, yaitu 1. Kondisi sang ibu. 2. Keadaan dan ketegangan emosi. 3. Kondisi stres. 4. Kondisi lingkungan. 5. Faktor kebiasaan sang guru. 6. Faktor sifat dan faktor karakter. Mungkin itu saja materi dari kelompok 8. Terima kasih.